Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami Eke Entity, dan kami percaya bahwa kesempatan yang Tuhan beri ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Maka mari kita bersama mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya belajar firman bersama melalui satu bacaan di sepanjang minggu berjalan ini, khususnya MTPJ tanggal 8 sampai 14 Juni 2025 kita disodorkan satu bacaan Roma 8 ayat 1 sampai 17 untuk dapat kita renungkan di minggu berjalan ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami yang terbatas ini, kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang kami panggil melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Engkau kerjakan. Terima kasih karena Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan yang berharga ini untuk belajar bersama dari firman-Mu. Kami minta hikmat-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mempergunakan waktu ke depan dalam tuntunan Tuhan untuk belajar firman. Dan terlebih Engkau boleh mendapati kami setia ketika Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam pertolongan Tuhan. Maka biar Tuhan Engkau mengampuni, melayakan kami, menolong kami dalam hikmat-Mu, dalam Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kami boleh mendengarkan firman dan boleh melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Demi Kristus Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita sudah ada di minggu kedua di bulan Juni di tahun 2025 ini. Dan untuk tanggal 8 sampai 14 Juni 2025 kita disodorkan satu tema mingguan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 1 sampai 17 adalah bagian bacaan, dan saya pilihkan ayat 6 untuk dibacakan di saat ini. Saya berharap tentunya dimanapun Bapak Ibu berada, teman-teman semua berada, boleh membaca konteks dari Roma pasal 7, Roma pasal 8, keseluruhan bacaan kita, kalau bisa sampai kepada pasal setelahnya. Saya pilihkan satu ayat. Setelah membaca semua ayat ini, saya pilihkan ayat 6 yang oleh Alkitab Terjemahan Baru 2 diberikan perikop hidup oleh Roh. Ayat 6 demikian, sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikian bacaan Alkitab kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kami akan membagikan sharing di saat ini melalui 3 bagian. Kita akan lihat dulu pengantar dari kitab Roma ini, kemudian nantinya kita akan lihat pembahasan ayat per ayat sesuai pokok pikiran, dan di bagian akhir kami mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada mengikuti diskusi yang diangkat dari pertanyaan dalam buku MTPJ yang menjadi panduan kita. Maka saat ini mari kita lihat bersama ya. Kalau bicara tentang kitab Roma, maka kita menemukan bahwa kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus sebagaimana dapat kita baca pada Roma pasal 1 ayat 1. Dan kemungkinan dibantu oleh Tertius yang menjadi sekretarisnya sebagaimana dicatat dalam Roma 16 ayat 22. Kitab ini ditulis sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi saat Paulus waktu itu ada di rumah si Gaius di kota Korintus. Nah, kota Roma merupakan sebuah pusat kekaisaran Romawi, dan jemaat yang ada di sana itu terdiri dari jemaat Kristen Yahudi dan juga jemaat Kristen non-Yahudi. Di Roma dikenal dengan banyak sekali akses jalan. Orang banyak kali mendengar ya, ada perkataan banyak jalan menuju ke Roma. Nah, ini tentu memudahkan ketika Injil diberitakan, ajaran iman diberitakan.
kemudian juga perekonomian di sana dan berbagai aspek. Kitab Roma ini, Bapak Ibu Saudara, itu ditujukan bagi penerima, yaitu orang-orang Kristen yang ada di Roma sendiri. Dan tentu ya, secara jauh ke depan ini ditujukan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa tujuan penulisan dari kitab ini? Jelas, yaitu supaya orang Kristen mengerti apa yang menjadi ajaran-ajaran utama dari kitab ini dan yakin bahwa manusia itu diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma itu yang kita tahu ada 16 pasal ini. Kemudian dalam kitab ini Rasul Paulus menjelaskan tentang cara manusia yang berdosa itu diselamatkan, yaitu sekali lagi melalui iman kepada Tuhan Yesus. Dan juga dia menjelaskan bagaimana cara hidup dari orang-orang yang diselamatkan itu seharusnya. Nah, tadi dikatakan ada ajaran-ajaran utama dalam kitab Roma. Apa itu? Perhatikan bahwa ajaran ini kalau kita lihat secara holistik itu dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama pasal 1 sampai pasal 11, yaitu Roma 1 ayat 1 sampai Roma 11 ayat 36. Ini berisi pengajaran bahwa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Pada bagian ini dijelaskan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan sudah tidak mengenal Allah. Karena itu, manusia berdosa sudah berada di bawah penghukuman Allah, yaitu kematian. Maka keselamatan dari kematian akibat dosa ini harus dilihat. Itu tidak diperoleh karena usaha manusia, karena ketaatan melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh melalui anugerah Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu berarti keselamatan manusia hanya diperoleh melalui iman kepada anugerah Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhir dari pasal 11, yaitu Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, itu berisi sebuah doksologi, itu ungkapan pujian kepada Allah. Doksologi ini menjadi semacam puncak dari bagian pertama surat Roma pasal 1 sampai pasal 11, sebelum Paulus beralih ke bagian praktis di pasal 12 dan seterusnya. Karena pasal 12 sampai pasal 16 ini bagian kedua, berisi pengajaran tentang kehidupan dari orang Kristen setiap hari, hal-hal praktisnya. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana sih seharusnya kehidupan dari setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Bapak Ibu Saudara sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa melalui kitab Roma, Paulus hendak mengklarifikasi, membela ajaran-ajarannya, termasuk menyelesaikan sebuah ketegangan yang muncul antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Kitab Roma ini menjelaskan bahwa manusia itu sudah berbuat dosa, seharusnya mengalami yang namanya penghukuman, yaitu kematian. Dan karena Allah saja kita diselamatkan. Sekali lagi bukan karena usaha manusia, jasa manusia, perbuatan baik manusia. Maka Allah menyatakan bahwa manusia memperoleh keselamatan sekali lagi melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka ketika kita membaca teks kita hari ini, Roma 8 ayat 1 sampai 17, kita ada dalam buah pengajaran yang pertama, karena ini masih di pasal 8, masih masuk bagian pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Kita perhatikan baik. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kalau kita lihat di Alkitab Terjemahan Baru 2, itu diawali dengan kata-kata oleh sebab itu. Bapak Ibu Saudara, ini mengajak kita harus melihat bagian sebelumnya di pasal 7 ketika Paulus menjelaskan arti hukum Taurat. Kenapa dimulai dengan oleh sebab itu? Karena konteksnya begitu berhubungan dengan konteks sebelumnya, yaitu di pasal yang ke-7. Roma pasal 7 adalah penjelasan Paulus mengenai pergumulannya, tapi juga pergumulan semua orang, termasuk Bapak Ibu Saudara, saya pribadi, terhadap
apa? Terhadap kuasa dosa yang bekerja dalam daging manusia. Di pasal 7 Paulus menggambarkan hukum Taurat yang kudus dan baik justru membuat manusia semakin menyadari dosa-dosanya, keterbatasannya untuk melakukan dengan sempurna setiap hukum itu. Tetapi tidak memberi kuasa untuk mengalahkannya. Sekali lagi, hukum Taurat itu kudus dan baik, tetapi tidak memberi kuasa untuk dapat mengalahkannya. Ia berkata, kalau kita lihat di Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini menggambarkan betapa frustasinya dia sebagai manusia ketika dia tahu kehendak Allah melalui hukum Taurat, tetapi tidak mampu menaatinya dengan sempurna karena dia sebagai manusia yang dikuasai dosa dalam kedagingan. Maka di ujung pasal 7 Paulus berseru ketika di ayat 24 ditulis begini, "Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Dan kemudian baru dia ikuti, dia jawab langsung dengan penuh ucapan syukur di ayat 25. Syukur kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, coba ya kita kembali ke ayat 1 dan 2 bacaan di hari ini. Bagi Paulus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan orang percaya dari hukuman dosa, dari maut itu sendiri. Inilah inti dari Injil, kabar baik itu. Orang berdosa yang seharusnya dihukum kini dibebaskan karena bersatu dengan Kristus yang telah bangkit. Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan baru dan penuh kuasa bagi manusia untuk dapat lepas dari penghukuman atas dosa. Selanjutnya perhatikan ayat 3-4, ini menjelaskan kepada kita semua bahwa hukum Taurat itu sekali lagi kudus dan baik karena hukum itu datang dari Allah. Tetapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia terlalu lemah untuk menaatinya dengan sempurna. Kita manusia cenderung jatuh ke dalam dosa. Itulah yang disebut dengan tabiat daging atau kelemahan daging. Jadi walaupun hukum Taurat memberitahu kita apa yang benar, apa yang salah, hukum itu tidak punya kuasa untuk mengubah hati manusia, apalagi membebaskannya dari dosa. Karena manusia sekali lagi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan menaati hukum. Allah sendiri yang kemudian memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Dia mengutus Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang kemudian datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia yang menjadi korban untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, kedatangan Kristus ini menjadi satu jaminan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus jadi sama dengan manusia untuk menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita pun akhirnya dibebaskan dari dosa, mengalahkan dosa itu, dan mau tidak lagi berkuasa atas kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus menggantikan kita semua. Dia mati di kayu salib supaya kita dibebaskan. Tujuannya agar kita tentu percaya kepada Kristus. Kita yang percaya ini dapat hidup benar di hadapan Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi sekarang kita tidak hidup dari keinginan dosa, melainkan menurut kehendak Allah. Itu yang mau disampaikan. Selanjutnya ayat 5-8.
Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, perhatikan bahwa bagian ini menjelaskan kepada kita apa perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Mereka yang hidup menurut daging itu tidak bisa berkenan kepada Allah karena pikiran, perbuatan, perasaan, semua secara holistik manusia itu hidup menurut daging, berarti dia bertentangan dengan kehendak Allah. Sebaliknya, hidup menurut roh itu menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jelas sekali di Alkitab terjemahan baru 2, ayat 8 bilang seperti ini, mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, daging dalam bahasa Yunani sarx ini dipakai untuk menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang berdosa. Artinya orang yang hidup dalam daging, dia memikirkan perkara-perkara dari dunia, hal-hal kedagingannya. Daging di sini itu artinya manusia biasa yang dikuasai oleh keinginan tubuhnya sendiri. Maka yang dilakukan tidak heran adalah tabiat dosa. Keinginan untuk mau sesuka hati, keinginan mau sombong, keinginan mau backing sesuatu yang Roh Kudus itu benci, yang tidak sesuai, yang tidak sesuai kehendak Allah, yang bertentangan dengan apa maunya Tuhan. Di dalamnya ada perzinaan, kenajisan, apa yang dibenci oleh Allah itu yang kemudian muncul dari kedagingan manusia itu sendiri. Perhatikan di ayat 9 sampai 11. Di sini kita temukan orang percaya itu memiliki Roh Kristus, memiliki Roh Kudus itu, karena itu mereka tidak hidup lagi di dalam daging. Jika seseorang memiliki Roh Kristus, maka ia adalah milik Kristus itu. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus ini tanda apakah seseorang itu benar-benar sudah menjadi milik Kristus atau tidak. Sehingga jelas sekali di ayat 10 yang menjelaskan kepada kita, meskipun tubuh jasmani kita mengalami kematian karena dosa, tapi Roh Kudus memberi kehidupan kepada kita melalui kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas kuasa dosa, atas kuasa maut. Bahkan tubuh yang fana ini, kita tahu bahwa tubuh yang fana kita ini, yang binasa, yang bisa binasa ini, tetapi kemudian kita semua dibangkitkan, akan dibangkitkan di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus. Itu nyata ya, di dalam pengakuan iman kita, yang Tonja bilang tiap hari Minggu, dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan. Dan ini jelas karena Kristus, sehingga hanya dengan beriman kepadanya, maka kita akan menikmati kehidupan kekal ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat 12-13. Ini menjelaskan bahwa orang percaya itu tidak berhutang kepada daging untuk hidup menurut keinginannya. Sebagaimana hutang harus dibayar, kalau kita berhutang kepada daging, maka kita punya tanggung jawab untuk melakukan keinginan daging itu. Sebaliknya, diperjelas ayat 12-13 ini, hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita seharusnya aktif, punya kemauan yang dituntun dalam Roh Kudus itu untuk mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Ini adalah kehidupan yang sungguh mencerminkan orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Jelas bahwa hanya dalam tuntunan Roh Kudus saja, maka kita dapat mematikan kedagingan dan memperoleh hidup. Ingat, hanya oleh Roh Kudus, bukan usaha, bukan jasa kita manusia yang lemah, yang terbatas ini, yang berdosa ini. Selanjutnya di ayat 14-15 ini menjelaskan bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh Allah itulah anak-anak Allah. Orang percaya tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, melainkan menerima Roh yang menjadikan mereka anak, sehingga dapat berseru sebagai Allah itu sebagai Aba, ya Bapa. Dan bagian ini diakhiri dengan ayat 16-17
yang menjelaskan. Roh Kudus sendiri memberi kesaksian bahwa orang percaya sekali lagi adalah anak-anak Allah. Maka sebagai anak, kita juga menerima ahli waris. Siapa itu kita? Apa warisannya? Hidup kekal. Itu warisannya. Keselamatan di dalam Dia. Ya, kita menerima janji-janji Allah di dalam Kristus. Kita yang percaya kepadanya. Makanya kalau kita lihat di akhir ayat 17 ini, manusia yang beriman kepadanya, yang hidup percaya kepadanya, memang akan mengalami penderitaan, tapi meskipun ada penderitaan bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya melalui bacaan di sepanjang minggu berjalan ini, kita diingatkan sekali lagi keselamatan bukan karena kekuatan dan usaha kita menaati hukum Taurat, perintah Tuhan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi sekali lagi keselamatan diperoleh karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus yang menebus kita, yang memberi kita Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Maka mari tolak setiap keinginan daging dan taat pada kehendak Allah. Bila kita sungguh telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bukan lagi hamba-hamba dosa, kita anak-anak Allah yang memiliki buah roh itu dalam kehidupan kita, yang orang dapat melihat kita dan memuliakan Dia, Bapa di sorga. Orang akan melihat kehidupan kita, mereka akan diberkati dan mereka juga akan ikut memuliakan Allah yang menyelamatkan kita. Mari selanjutnya kita akan mendiskusikan. Menurut pertanyaan MTPJ di minggu berjalan ada 3 pertanyaan. Pertama, apa yang saudara pahami tentang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah? Menurut Roma 8 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah panjang lebar ya, tapi kalau saya mau simpulkan dalam beberapa kalimat, kita boleh melihat Roma 8 ini menegaskan kepada kita semua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mereka yang diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Mereka tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi mereka hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah sebagai anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Mereka dijamin punya kepastian keselamatan. Mereka memiliki hidup kekal bukan karena usaha mereka, tetapi karena pemberian anugerah Allah. Maka dipimpin oleh Roh berarti hidup yang memiliki relasi yang intim dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi anak-anak Allah beda dari dunia. Ini berhubungan dengan pertanyaan kedua. Mengapa Paulus mempertentangkan hidup menurut daging dan hidup menurut roh? Ya, Paulus tentu ingin menunjukkan bahwa dua cara ini sangat bertolak belakang. Hidup menurut daging fokus pada keinginan diri sendiri, pada ambisi, kesombongan, hawa nafsu. Dia mudah marah, iri hati, membenci. Dia suka memuaskan keinginan daging, tidak peduli pada kehendak Allah, mengabaikan firman Tuhan, tidak tertarik pada persekutuan, lebih suka melakukan dosa. Hasilnya sekali lagi kematian rohani, tidak berkenan kepada Allah. Sedangkan hidup dalam roh fokusnya pada kehendak Allah, bukan pada diri sendiri. Maka yang dia hasilkan adalah buah roh. Dia punya kasih, dia punya sukacita, dia punya damai sejahtera, dia punya penguasaan diri dan seterusnya ya. Dia meninggalkan setiap keinginan-keinginan berdosa. Dia aktif untuk mematikan dosa itu. Maka terlihat ada rajin baca Alkitab, dalam persekutuan doa, dalam kebaktian saat teduh pribadi. Ini dia lakukan sebagai ucapan syukurnya untuk setiap kebaikan Allah yang punya relasi yang intim dengannya. Dan tentu hasilnya dia hidup dalam sukacita sebagai seorang yang memiliki kepastian keselamatan sebagai pewaris dari kerajaan surga itu. Maka pertanyaan yang ketiga, bagaimana gereja dalam hal ini orang beriman mengekspresikan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara,
Singkat saja, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Untuk dapat melihat itu, orang tinggal lihat dari DP buah. Jika kita kemudian adalah orang yang dikuasai Roh Kudus, maka ekspresi yang keluar yang bisa orang lihat adalah buah roh. Orang punya kasih, orang punya sukacita dalam pelayanan, orang punya penguasaan diri, sekalipun orang punya kuasa untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tahu mengendalikan diri, kita tahu mengontrol emosi, kita punya yang namanya kemampuan untuk dapat menentukan pilihan-pilihan, mana kehendak Allah, mana yang tidak sesuai perintah Tuhan untuk tidak dilakukan. Dan ini adalah sesuatu yang akan terlihat hari lepas hari. Anak-anak Tuhan akan punya kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Ketika dunia menawarkan berbagai keinginan daging yang bisa menjerat, tapi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dia akan tetap melakukan perintah Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, ada tantangan, ada penolakan, ada orang yang bercerita akang, ada orang yang nyak suka, ada orang yang kemudian menganggap kita tidak tulus dalam pelayanan, ada orang yang kemudian menganggap bahwa pelayanan kita ada motif tertentu, ada orang yang mengatakan bahwa pelayanan kita tidak menjadi berkat, tapi kita akan fokus kepada kehendak Allah, kesukaannya, membaca firman, merenungkan firman. Dan itu jadi gaya hidup hari lepas hari. Bukan cuma karena mau mempersiapkan khotbah, tapi punya kebiasaan bersaat teduh, berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, dalam doa pribadi, doa keluarga. Dan ini adalah bentuk ekspresi hidup dari orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kudus itu yang dia senangi, yang dia lakukan. Maka dia tahu perkataan seperti apa yang mesti keluar dari mulut, bagaimana cara menempatkan diri, bagaimana cara melayani Tuhan, bukan dengan mengandalkan kehebatan dan kekuatan sebagai manusia yang sungguh terbatas, tetapi karena tahu hidupnya dipimpin oleh Roh, maka yang dia lakukan adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat kami bagikan. Biarlah semua kita yang mempersiapkan pelayanan di minggu berjalan ini Tuhan mampukan, sehingga kita tetap ingat bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang bercerita, papa saya adalah dengan jabatan, profesi, pekerjaan, biasanya setinggi jabatannya itu memberikan rasa bangga tertentu. Orang baru jadi anak pejabat, bangga. Tetapi hari ini saya mau katakan, sekali lagi Alkitab memperjelas kepada kita semua, kita yang hidup di dalam Dia, kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang pemilik kehidupan kita. Dia jamin kita sebagai anak, kita punya ahli waris. Kita adalah ahli waris, kita punya warisan, berhak mendapat warisan. Apa itu? Hidup kekal. Segala sesuatu yang orang punya di dunia ini itu bisa hilang, ditinggalkan di dunia. Tetapi hidup kekal ini jaminan bagi kita semua. Sehingga biarlah ini ada kebanggaan tersendiri ketika kita menyandang status ini. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Orang Indonesia, kita kewarganegaraan Indonesia. Kita bangga dengan itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kewarganegaraan surga. Kita perlu bangga dengan hal itu. Karena dengan kewarganegaraan itu, kita dijamin orang ada tempat tinggal di bumi. Tapi tempat tinggal itu sementara. Ada akhir dari kehidupan kita. Tetapi orang tempat tinggal yang telah Tuhan Yesus siapkan, itu kekal. Dan itu adalah milik kita yang hidup sebagai anak-anaknya. Biar ini menjadi sukacita bagi kita semua yang mendengar. Bahwa selama orang hidup, jangan lupa orang kewarganegaraan ini sebagai anak-anak Allah yang akan menerima warisan kerajaan surga, hidup kekal, keselamatan di dalam namanya. Tuhan memberkati kita semua melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang kami nikmati sampai hari ini. Sekali lagi bukan karena usaha kami, perbuatan baik kami,
tetapi karena kebaikan Tuhan. Sungguh karena anugerah-Mu kami ada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami nikmati hari lepas hari dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi dengan hidup memuliakan Engkau sebagai anak-anak-Mu, kami mau Tuhan untuk melayani Engkau dengan setia. Apapun yang mau kami lakukan, biar sekali lagi itu terus memuliakan Engkau Tuhan. Maka tolonglah pelayanan setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan, kalau ada yang Engkau dapati sakit, sembuhkan, pulihkan. Kalau ada yang berduka, hiburkan, kuatkan. Kalau ada yang saat ini sedang bergumul dalam mempersiapkan pelayanan, berikan kekuatan, semangat dalam memberitakan Injil Kristus. Biarlah di sepanjang bulan ini, ketika kami ada di bulan misi, di bulan pendidikan Kristen, ada semangat dalam pelayanan-pelayanan yang memuliakan Engkau. Sehingga kemana kami pergi di sana, Injil diberitakan, banyak jiwa dituai bagi kemuliaan nama Kristus. Kami berdoa untuk para misionaris, para hamba Tuhan. Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan, supaya sungguh banyak jiwa yang dibawa mengenal Kristus. Kami sungguh percaya hidup kami pun adalah alat di tangan-Mu, biar kami boleh menyaksikan tentang Engkau, Allah di dalam Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.